Pernahkah kamu melihat sebuah warung makan kecil di pojok gang yang selalu ramai pembeli? Sementara restoran besar di pusat kota justru sepi dan akhirnya gulung tikar. Apa sebenarnya yang membedakan kedua tempat itu? Banyak orang berpikir bahwa kualitas makanan atau harga yang bersahabat jadi penentu. Tapi seringkali ada satu faktor krusial yang lebih dulu menentukan keberhasilan, yaitu lokasi. Ya, lokasi bisa menjadi pembuka jalan atau penghalang utama bagi sebuah usaha kecil untuk berkembang. Bagi sebagian orang, memilih lokasi usaha dianggap sebagai langkah sekedar asal ada tempat. Padahal keputusan ini sejatinya adalah strategi. Kesalahan dalam memilih lokasi biasanya membuat usaha yang seharusnya menjanjikan justru berakhir sebelum berkembang. Di sisi lain, tempat yang tepat bisa membuat produk sederhana sekalipun terlihat menarik, mudah diakses, dan punya potensi jangka panjang. Lokasi bukan hanya soal ramai atau tidak, tapi juga soal siapa yang melewati tempat itu, kapan, dan mengapa. Di video kali ini, kita akan membahas 12 cara memilih lokasi strategis untuk usaha kecil, bukan berdasarkan tebakan atau mitos, tapi dari sudut pandang yang realistis, tajam, dan berdasarkan pengalaman lapangan. Akan ada cerita nyata, sudut pandang baru, bahkan data dan fakta yang bisa membuka pikiranmu. Jadi kalau kamu serius ingin memulai usaha atau ingin memindahkan bisnismu ke tempat yang lebih menguntungkan, tonton video ini sampai akhir. Karena bisa jadi satu keputusan lokasi yang tepat akan jadi awal perjalanan panjang menuju kesuksesan usahamu. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara memilih lokasi strategis untuk usaha kecil yang pertama, yaitu adalah jangan cari ramai, tapi carilah relevan. Bayangkan kamu menjual makanan vegan, lalu kamu menyewa kios kecil di area pasar tradisional yang mayoritas pengunjungnya lebih suka makanan berbumbu kuat, berbasis daging, dan murah meriah. Kamu mungkin akan mendapat banyak lalu lintas pejalan kaki, tapi tidak dengan pembeli yang sesuai. Inilah kesalahan klasik, yaitu mengejar keramaian tanpa memikirkan kecocokan antara produk dan pengunjung. Lokasi yang ramai belum tentu mendatangkan keuntungan jika orang-orang di dalamnya tidak punya kebutuhan terhadap produk yang kamu tawarkan. Relevansi pasar jauh lebih penting daripada jumlah lalu lalang. Kamu butuh lokasi di mana orang-orang yang lewat memang kemungkinan besar membutuhkan, menginginkan, atau bahkan sedang mencari produk seperti milikmu. Salah satu cara terbaik untuk mengevaluasi hal ini adalah dengan observasi langsung di lapangan. Lihat siapa yang sering melintas, profil mereka seperti apa, aktivitas apa yang dominan di sekitar sana, dan bagaimana ritme harian wilayah tersebut. Jangan hanya bergantung pada info dari pemilik tempat atau data demografi semata. Seringkali kenyataan di lapangan jauh berbeda dengan yang terlihat di brosur atau peta. Coba juga posisikan dirimu sebagai calon pembeli. Apakah kamu akan tertarik masuk ke toko seperti punyamu jika kamu berada di area itu? Apakah lokasinya membuatmu penasaran, mudah dijangkau, atau bahkan tidak terlihat? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantumu menilai apakah lokasi itu memang relevan, bukan hanya kelihatan strategis di atas kertas. Karena itu, saat survei lokasi, jangan hanya bertanya seberapa ramai tempat itu, tapi tanyakan juga apakah pengunjung di tempat ini sesuai dengan target pasar saya. Kalau jawabannya tidak jelas atau bahkan cenderung tidak cocok, itu sinyal kuat bahwa kamu harus mencari tempat lain yang lebih sesuai secara segmentasi. Kemudian cara yang kedua adalah perhatikan pola pergerakan orang, bukan hanya letaknya. Bayangkan kamu menemukan sebuah ruko yang terlihat strategis, berada di pinggir jalan besar, mudah ditemukan Google Map, dan bahkan punya parkiran luas. Tapi setelah kamu mulai berjualan di sana, kamu sadar bahwa pengunjung hanya ramai di pagi hari, lalu sepi total hingga malam hari. Kenapa bisa begitu? Jawabannya terletak pada satu hal yang sering diabaikan, yaitu pola pergerakan orang. Lokasi yang bagus tidak hanya soal titiknya di peta, tapi tentang arah aliran aktivitas manusia. Misalnya, kalau kamu buka usaha sarapan pagi di sisi jalan yang arah pulangnya orang-orang, bisa jadi usahamu sepi karena mereka sudah buru-buru ke kantor di jalur sebaliknya. Sebaliknya, kios kecil di jalan masuk perumahan bisa ramai pembeli kalau buka sore hari. Karena itu, waktu orang-orang pulang dan lebih santai membeli makanan. Kamu perlu mengamati kapan orang ramai lewat
dari mana mereka datang dan apa tujuan utama mereka berada di area tersebut. Informasi ini bisa kamu dapatkan dengan menghabiskan waktu beberapa hari mengamati lalu lintas manusia secara langsung. Atau kalau kamu mau lebih detail, gunakan aplikasi seperti Google Maps atau Waze untuk melihat traffic pattern harian di sekitar lokasi incaranmu. Salah satu contoh menarik datang dari pengusaha minuman kekinian di kota kecil di Jawa Tengah. Ia awalnya menyewa tempat di pinggir jalan raya besar, tapi karena letaknya di tikungan tajam dan tidak ada trotoar, pengunjung merasa susah berhenti. Akhirnya ia pindah ke area dekat taman kota. Meskipun tidak seramai jalan besar, tapi jalur pejalan kaki ramai dengan anak muda yang lalu lalang. Penjualannya pun justru meningkat karena pola pergerakan orang mendukung kemudahan akses dan kenyamanan pembeli. Jadi, jangan cepat terpikat dengan label lokasi strategis dari pemilik ruko. Lakukan pengecekan sendiri dan perhatikan pola aktivitas manusia dari pagi hingga malam. Ingat, lokasi yang terlihat ramai di satu waktu belum tentu ramai di waktu yang paling penting untuk bisnismu. Tanyakan pada dirimu, apakah orang yang lewat di sini benar-benar bisa dan mau berhenti? Kemudian cara yang ketiga adalah berdasarkan data. Lokasi menentukan hingga 60% kesuksesan usaha. Banyak pelaku usaha kecil masih menganggap lokasi sebagai hal sekunder, padahal secara statistik, lokasi menyumbang sekitar 60% terhadap keberhasilan operasional usaha. Menurut riset yang diterbitkan oleh Small Business Trends dan disadur ulang oleh Forbes pada tahun 2023. Ini berarti meskipun produkmu menarik, layananmu cepat, dan promosimu gencar, semuanya bisa percuma jika lokasi bisnismu tidak menunjang. Angka ini bukan sekedar teori, tapi tercermin dari banyak studi kasus bisnis UMKM di berbagai daerah. Sebuah survei dari Kementerian Koperasi dan UKM Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 70% pelaku usaha yang gagal dalam 2 tahun pertama menyebut lokasi sebagai salah satu penyebab utama. Mereka merasa salah menempatkan bisnis sehingga kesulitan mendapat konsumen tetap atau sekedar menarik perhatian pasar sekitar. Ada kisah menarik dari seorang pemilik laundry kiloan di Bandung. Awalnya ia membuka usahanya di dekat pasar tradisional dengan harapan bisa menarik pelanggan dari kalangan rumah tangga. Tapi nyatanya area itu sudah terlalu padat dengan kompetitor dan bukan pusat tinggal para pekerja yang butuh layanan cepat. Setelah memindahkan lokasi ke sekitar kompleks kos-kosan mahasiswa, omsetnya naik 3 kali lipat dalam waktu 2 bulan. Bukan karena ia mengubah layanan, tapi karena ia mengubah posisi. Data memberi kita cara berpikir yang lebih tajam, bukan sekedar mengandalkan intuisi. Kamu bisa menggunakan tools gratis seperti Google Trend untuk mencari kata kunci seputar bisnismu dan melihat daerah mana yang paling banyak mencarinya. Kamu juga bisa melihat data kepadatan penduduk, tingkat pengeluaran rumah tangga, dan perkembangan wilayah melalui situs BPS atau bahkan peta interaktif dari pemerintah daerah setempat. Jadi, jika kamu masih ragu apakah lokasi benar-benar berpengaruh besar, lihat saja datanya. Dan tanyakan kembali, sudahkah kamu menginvestasikan cukup waktu dan tenaga untuk memilih lokasi yang memang mendukung pertumbuhan bisnismu secara statistik? Bukan hanya berdasarkan perasaan. Kemudian cara yang keempat adalah jangan terjebak harga sewa murah. Lihat apa yang dikorbankan. Bayangkan kamu sedang memilih tempat tinggal. Ada satu rumah yang sangat murah, tapi jauh dari jalan utama. Tidak ada akses transportasi umum dan sinyal internetnya buruk. Meskipun harganya menggoda, kamu pasti akan berpikir 2 kali. Hal serupa juga berlaku saat memilih lokasi usaha. Harga murah bisa jadi jebakan manis yang mengorbankan visibilitas, aksesibilitas, dan potensi pertumbuhan. Kisah klasik yang sering terjadi, yaitu seorang pelaku usaha kuliner memutuskan menyewa ruko murah di dalam gang, berharap promosi digital bisa menarik pelanggan. Tapi yang terjadi, order jarang masuk karena pelanggan kesulitan menemukan lokasi. Bahkan kurir ojek online sering salah titik. Dalam waktu 6 bulan, bisnis tutup. Bukan karena makanannya tidak enak, tapi karena tempatnya terlalu tersembunyi. Memang tidak semua usaha harus berada di lokasi premium,
Tapi kamu perlu memahami apa saja yang kamu korbankan demi harga sewa yang lebih rendah. Bisa jadi kamu harus mengeluarkan biaya tambahan untuk promosi atau layanan antarjemput pelanggan. Jadi harga murah seringkali hanya terlihat menguntungkan di awal, tapi efek dominonya bisa berdampak jangka panjang. Analogi sederhananya begini, punya lokasi usaha itu seperti punya panggung, semakin strategis tempatmu berdiri, semakin besar kemungkinan orang akan melihat pertunjukanmu. Tapi kalau kamu tampil di ujung lorong yang sepi penonton, seberapa hebat pun atraksimu tidak akan ada yang bertepuk tangan. Begitu juga bisnis tidak cukup hanya bagus, tapi juga harus mudah ditemukan. Jadi sebelum terbuai oleh sewa murah, pertimbangkan ini, yaitu apakah uang yang kamu hemat sekarang bisa menjamin keberlangsungan bisnis dalam 6 bulan ke depan, atau justru malah mempercepat kerugian karena minimnya exposure. Pertanyaan itu penting untuk dijawab sebelum kamu mendatangi kontrak sewa tempat. Kemudian, cara memilih lokasi strategis untuk usaha kecil yang kelima adalah lokasi strategis tak selalu konvensional, kadang justru yang anti-mainstream. Saat mendengar kata lokasi strategis, kebanyakan orang langsung membayangkan pusat kota, pinggir jalan raya, atau dekat mal besar. Tapi tahukah kamu bahwa beberapa usaha paling sukses justru berdiri di tempat yang tidak terduga, bahkan cenderung tersembunyi? Ini bukan soal menyembunyikan diri, tapi tentang menemukan ceruk yang jarang disentuh orang lain. Contohnya, ada seorang penjual kopi yang sengaja membuka warung kecil di area parkir atas sebuah gedung perkantoran. Tempatnya kecil, tidak terlihat dari jalan raya, tapi setiap pagi dan sore hari, antrean sangat panjang. Kenapa? Karena dia memahami bahwa pekerja kantor butuh kopi cepat tanpa harus keluar gedung. Dengan memanfaatkan lokasi unik itu, dia justru membangun pasar yang loyal dan konstan. Atau kisah pengusaha sablon kaos yang membuka workshopnya di belakang rumah, tapi memaksimalkan pemasaran lewat media sosial dan e-commerce. Pelanggannya tidak datang untuk lihat toko, tapi untuk ambil pesanan atau berkonsultasi lewat WhatsApp. Lokasinya tidak terlihat, tapi karena layanan dan positioning bisnisnya tepat, tempat itu jadi sangat strategis untuk skala operasionalnya. Jadi saat semua orang berlomba mencari ruko pinggir jalan, kamu bisa bertanya, bisakah aku menciptakan strategi bisnis yang justru memanfaatkan lokasi alternatif, tapi tetap menguntungkan? Bisa jadi tempat yang dekat dengan komunitas tertentu, dekat jalur pejalan kaki, atau bahkan di rumah sendiri, bisa sukses dan berhasil, kalau model bisnismu memungkinkan. Kuncinya ada di pemahaman terhadap target pasar dan bagaimana mereka berinteraksi dengan produk atau layananmu. Jika pelangganmu lebih suka kenyamanan atau layanan antar, kamu bisa berinvestasi di dapur produksi, bukan di etalase. Jadi strategi lokasi tidak harus konvensional, yang penting ia menunjang fungsionalitas dan daya jangkau bisnismu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kamu cukup berani untuk melihat peluang di luar jalur yang biasa ditempuh orang lain? Kemudian cara yang keenam adalah siapa tetanggamu. Mengenali lingkungan sama pentingnya dengan produkmu. Bayangkan kamu membuka toko perlengkapan outdoor di tengah kawasan perumahan pensiunan, atau mendirikan kafe kopi kekinian di lingkungan yang mayoritas warganya tidak biasa nongkrong. Bukan berarti produkmu buruk, tapi pasar di sekitarmu tidak match dengan apa yang kamu tawarkan. Inilah pentingnya memahami demografi dan karakteristik pelanggan di sekitar lokasi usaha. Ada cerita menarik dari seorang pengusaha laundry di Yogyakarta. Awalnya ia menyewa tempat di area keluarga besar, berharap mereka akan menjadi pelanggan utama. Tapi usahanya sepi karena mayoritas warga di sana sudah memiliki mesin cuci sendiri. Baru ketika dia pindah ke dekat kampus dan kos-kosan, usahanya meledak. Produk yang sama, tapi target demografi berbeda, hasilnya pun kontras. Sebelum memilih lokasi, kamu perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan penting, yaitu siapa yang tinggal atau bekerja di sekitar tempat itu, usia mereka, gaya hidup mereka, apa kebiasaan belanja mereka. Data ini bisa kamu peroleh dengan observasi langsung, bertanya ke warga sekitar, atau memanfaatkan platform seperti Google Maps, komunitas RT atau RW, hingga BPS. Ingat, yang kamu cari bukan sekedar keramaian, tapi keramaian yang relevan.
Warung pecel lele bisa laku keras di pinggir jalan kecil dekat kampus, tapi tidak laku sama sekali di pinggir jalan besar dekat showroom mobil mewah. Penting untuk tahu siapa yang lewat, bukan hanya berapa banyak yang lewat. Jadi sebelum kamu jatuh cinta pada satu lokasi karena terlihat ramai, luangkan waktu untuk mengenali siapa yang ada di dalam keramaian itu. Karena pada akhirnya yang menentukan omset bukan jumlah langkah kaki yang lewat, tapi berapa banyak dari mereka yang butuh dan siap membeli apa yang kamu tawarkan. Kemudian cara yang ketujuh adalah gunakan peta digital, jangan cuma andalkan intuisi. Dulu mencari lokasi usaha mungkin mengandalkan feeling dan sekedar lihat-lihat langsung. Tapi sekarang kamu punya senjata yang jauh lebih canggih, yaitu data dan peta digital. Google Maps, Street View, bahkan fitur heat map dan lokasi kompetitor bisa memberimu wawasan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Intuisimu memang penting, tapi harus disandingkan dengan data yang konkret. Coba buka Google Maps dan cari area yang kamu incar. Perhatikan ada berapa banyak bisnis sejenis di sana, lalu lihat ulasannya. Ada komentar soal ramai atau sepi, bagaimana akses jalannya, apakah tempat itu muncul dalam pencarian populer, bahkan kamu bisa melihat jam-jam sibuk dari grafik yang ditampilkan langsung. Semua informasi ini gratis dan bisa kamu manfaatkan untuk menghindari kesalahan fatal. Ada juga tools seperti Google Trends yang bisa memberimu gambaran tren pencarian di wilayah tertentu. Misalnya kamu ingin buka usaha makanan Korea, coba lihat apakah pencarian makanan-makanan Korea sedang naik daun di daerahmu. Kalau tren itu tinggi tapi belum banyak kompetitor, artinya kamu menemukan potensi emas. Bukan hanya peta, kamu juga bisa menggunakan aplikasi analitik lokasi seperti Snap Retail, QGIS, hingga Facebook Audience Insight. Beberapa platform ini memberikan data soal kebiasaan konsumen, arus lalu lintas, hingga demografi lokal. Mungkin terdengar teknis, tapi jika kamu serius ingin membangun bisnis jangka panjang, ini adalah investasi waktu yang sepadan. Jadi jangan cuma berjalan kaki keliling komplek untuk survei lokasi. Gabungkan observasi lapangan dengan kecanggihan teknologi. Karena ketika kamu menyatukan insight bisnis dengan data yang akurat, peluang suksesmu bukan cuma meningkat, tapi bisa melompat jauh di atas kompetitor yang masih mengandalkan firasat semata. Kemudian cara memilih lokasi strategis untuk usaha kecil yang ke-8 adalah semakin mudah dijangkau, semakin tinggi potensi dikunjungi. Pernah nggak kamu niat banget mau ke suatu tempat, tapi akhirnya batal karena jalannya sempit, parkir susah, atau harus muter jauh dulu? Nah, hal yang sama juga berlaku buat calon pelangganmu. Aksesibilitas adalah salah satu kunci utama dalam memilih lokasi usaha, dan seringkali ini justru lebih menentukan daripada sekedar lokasinya rame. Bayangkan kamu buka warung makan enak, tapi pelanggan harus parkir 200 meter dari lokasi, lalu jalan kaki di gang sempit tanpa penerangan. Selezat apapun makanannya, mereka mungkin mikir 2 kali buat balik lagi. Sebaliknya, tempat yang biasa saja tapi mudah diakses, ada parkiran dan bisa ditemukan dengan jelas di map, bisa punya trafik yang jauh lebih stabil. Salah satu contoh menarik datang dari seorang pengusaha jasa fotokopi dan percetakan di kota kecil. Ia tidak memilih lokasi di pusat kota, tapi di pinggir jalan besar dekat kampus. Dengan area parkir yang cukup luas dan bisa dijangkau kendaraan umum. Meskipun jauh dari keramaian pusat, pelanggan tetap datang karena mudah dicapai dan praktis. Bahkan mahasiswa dari kampus sebelah pun sering mampir. Jangan lupakan juga kenyamanan visual dan atmosfer sekitar lokasi. Lokasi yang berisik, sempit, atau terlalu panas bisa membuat pelanggan tidak betah berlama-lama. Hal-hal kecil seperti keberadaan pepohonan, pencahayaan alami, atau tempat duduk nyaman bisa meningkatkan waktu kunjungan dan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Ingat, tujuanmu bukan hanya membuat orang datang sekali, tapi juga ingin mereka kembali dan merekomendasikan tempatmu ke orang lain. Jadi tanyakan ini, yaitu jika aku jadi pelanggan, apakah aku akan nyaman datang ke tempat ini lagi dan lagi? Kalau jawabannya ragu-ragu, mungkin kamu perlu mengevaluasi kembali pilihan lokasimu. Kemudian cara yang ke-9 adalah harga sewa tinggi, perhitungkan potensi keuntungannya dengan cermat. Pernah tidak kamu mendengar cerita seorang teman yang rela membayar sewa tempat yang sangat tinggi?
hanya untuk berada di lokasi yang sangat populer. Namun pada akhirnya bisnisnya gagal. Ini adalah pelajaran berharga bahwa harga sewa dan potensi keuntungan tidak selalu berbanding lurus. Memilih lokasi dengan harga sewa tinggi bisa membuat bisnismu tercekik sebelum berkembang. Misalnya, ada seorang pengusaha kafe yang memilih lokasi di pasar kota dengan harga sewa per bulan yang tinggi. Awalnya dia merasa yakin karena lokasi strategis, namun setelah beberapa bulan pengunjungnya tidak sebanyak yang dia harapkan. Dengan biaya sewa yang terus membengkak, akhirnya dia harus menutup usaha itu. Tantangannya adalah menghitung dengan cermat apakah jumlah pelanggan yang datang cukup untuk menutup biaya sewa dan masih memberi keuntungan. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu pahami rasio sewa terhadap pendapatan bulanan. Jika biaya sewa menghabiskan lebih dari 20-30% dari pendapatan yang kamu harapkan, itu bisa jadi pertanda kamu memilih lokasi yang tidak ideal. Apalagi jika biaya operasional lainnya seperti gaji karyawan dan utilitas juga tinggi. Jangan tergiur dengan kemewahan tempat yang strategis jika omset tidak bisa menutup biaya tersebut. Namun bukan berarti semua lokasi murah langsung menguntungkan. Sebaliknya, ada juga kisah sukses dari pengusaha yang memilih lokasi dengan biaya sewa rendah, tapi memaksimalkan pemasaran lewat media sosial. Dengan pendekatan yang lebih kreatif, biaya rendah justru bisa menghasilkan keuntungan besar. Mereka berfokus pada operasional yang efisien, sehingga meskipun tidak mengeluarkan banyak uang untuk sewa, mereka tetap bisa bertahan dan berkembang. Sebagai tips, lakukan riset dulu dengan mendalami rata-rata biaya sewa di daerah tersebut dan perkirakan omset yang realistis. Hitung berapa banyak pelanggan yang perlu datang per hari untuk menutup biaya sewa dan memperoleh keuntungan. Jangan sampai harga sewa menjadi beban yang membuat bisnismu sulit berkembang. Kemudian cara yang ke-10 adalah kompetisi itu perlu, tapi jangan sampai kehilangan identitas bisnismu. Salah satu hal yang perlu dipertimbangkan ketika memilih lokasi usaha adalah kompetisi di sekitarnya. Memang keberadaan kompetitor bisa menjadi indikator bahwa ada permintaan untuk produk atau jasa yang kamu tawarkan. Namun terlalu banyak pesaing di satu lokasi juga bisa menjadi bumerang. Lalu bagaimana kita menilai apakah kompetisi itu menguntungkan atau malah merugikan? Bayangkan kamu membuka restoran seafood di kawasan yang sudah dipenuhi dengan restoran seafood lain. Sekilas kedengarannya menarik karena ada banyak pelanggan yang datang ke kawasan tersebut. Tapi apakah pelanggan akan memilih tempatmu jika mereka sudah memiliki pilihan yang lebih lama atau lebih terkenal di area tersebut? Ini adalah tantangan yang sering dihadapi pengusaha baru dan seringkali tanpa strategi pemasaran yang tepat. Usaha baru sulit untuk bersaing. Namun jangan terlalu cepat mundur hanya karena banyaknya kompetitor. Ada banyak contoh sukses yang berhasil membuka usaha di area yang sudah ramai kompetitor, selama mereka memiliki strategi yang jelas untuk membedakan diri. Misalnya sebuah kedai kopi yang awalnya buka di daerah yang sudah penuh kafe lainnya, namun mereka berhasil memikat pelanggan dengan menu unik, interior yang instagramable, serta layanan cepat. Mereka menawarkan pengalaman berbeda, bukan hanya kopi biasa. Lalu bagaimana cara menilai kompetisi dengan lebih cerdas? Lakukan survei langsung di lapangan. Coba kunjungi beberapa usaha pesaing dan lihat bagaimana mereka melayani pelanggan. Apa yang membuat mereka sukses? Apa mereka memiliki kekurangan yang bisa kamu manfaatkan untuk menciptakan keunggulan? Cobalah untuk berpikir di luar kotak dan lihat apakah ada ceruk pasar yang belum terjamah oleh kompetitor. Jika memang ada pesaing yang sangat dominan di lokasi tersebut, pastikan kamu punya nilai tambah yang lebih kuat atau cari lokasi alternatif yang lebih strategis untuk menawarkan sesuatu yang lebih unik. Kompetisi itu sehat, tapi hanya jika kamu bisa menemukan cara untuk menjadi lebih baik atau berbeda. Kemudian cara yang ke-11 adalah fasilitas umum dan infrastruktur, kunci kelancaran bisnis sehari-hari. Infrastruktur yang baik adalah pondasi penting bagi kelancaran operasional usaha kecil, terutama jika kamu mengandalkan pelanggan yang datang secara langsung. Jangan remehkan hal-hal sepele seperti ketersediaan parkir, jalur transportasi umum, atau fasilitas pendukung lainnya.
Mungkin tampak sepele, tapi kenyataannya masalah logistik yang sepele seringkali menjadi faktor penghambat terbesar bagi usaha kecil. Misalnya, kamu buka toko pakaian di kawasan yang jauh dari akses transportasi umum atau tidak memiliki area parkir yang cukup. Pelanggan yang datang dengan kendaraan pribadi mungkin malas mampir, karena mereka harus berputar-putar mencari tempat parkir yang tersedia. Bahkan jika mereka terpaksa berjalan jauh dari tempat parkir ke toko, mereka mungkin merasa tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi ke toko lain yang lebih mudah dijangkau. Selain itu, pastikan ada akses jalan yang baik. Jika lokasi usaha kamu terletak di gang sempit atau jalan yang rusak, pengiriman barang dan kunjungan pelanggan bisa terhambat. Ini bisa berdampak pada biaya operasional yang lebih tinggi dan akhirnya mempengaruhi keuntungan bisnis. Meskipun terlihat seperti masalah kecil, ketidaknyamanan logistik bisa mengurangi daya tarik tempatmu di mata pelanggan. Jangan lupa untuk memperhatikan juga fasilitas publik di sekitar lokasi usaha. Akses ke toilet umum, pusat ATM, dan tempat makan juga bisa meningkatkan kenyamanan pengunjung. Di beberapa daerah, pelanggan bahkan mencari toko atau restoran yang berada dekat dengan pusat layanan lain seperti bank atau kantor pos, karena mereka bisa menyelesaikan beberapa urusan dalam satu waktu. Hal-hal kecil seperti ini dapat membuat pelanggan merasa lebih praktis dan memilih tempatmu sebagai tujuan utama. Pastikan kamu juga mempertimbangkan fasilitas internet dan telekomunikasi. Apalagi di era digital ini, koneksi internet yang cepat dan stabil sangat penting untuk mengelola transaksi, pemasaran, hingga komunikasi dengan pelanggan dan pemasok. Jika lokasi usaha kamu berada di area yang masih minim infrastruktur teknologi, hal ini bisa menjadi hambatan yang serius di masa depan. Kemudian cara memilih lokasi strategis untuk usaha kecil yang terakhir atau yang ke-12 adalah antisipasi perkembangan kawasan. Bisnis yang tahan lama dibangun dengan visibilitas masa depan. Memilih lokasi usaha bukan hanya soal kondisi saat ini, tapi juga bagaimana kawasan tersebut akan berkembang di masa depan. Di era yang serba cepat ini, perubahan lingkungan sekitar bisa sangat mempengaruhi prospek bisnismu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sangat penting untuk memprediksi apa yang akan terjadi dengan kawasan tersebut dalam beberapa tahun ke depan. Coba bayangkan, kamu membuka usaha di area yang sekarang tampak sepi dan tidak ramai. Namun, pemerintah atau perusahaan besar sudah merencanakan pembangunan infrastruktur besar di sekitar lokasi itu, seperti jalan tol, pusat perbelanjaan, atau bahkan area bisnis baru. Mungkin saat ini kamu hanya melihat jalan kecil yang jarang dilalui, tapi 5 tahun lagi, lokasi tersebut bisa jadi pusat keramaian baru yang akan membawa lebih banyak pelanggan ke pintu usahamu. Contoh nyata bisa kita lihat di banyak kota besar yang mengalami transformasi pesat dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, beberapa kawasan di Jakarta dan Surabaya yang sebelumnya hanya dikenal sebagai area pinggiran kini menjadi pusat bisnis dan hiburan yang sangat ramai, berkat proyek pengembangan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Jika kamu membuka usaha di daerah tersebut sebelum pembangunan besar dimulai, kamu akan berada di posisi yang sangat menguntungkan saat kawasan tersebut berkembang pesat. Namun perkembangan kawasan juga tidak selalu berarti keuntungan. Ada juga resiko yang perlu diperhatikan, seperti jika ada proyek besar yang bisa mengubah karakter lingkungan sekitar. Atau bahkan jika sebuah pusat belanja atau perumahan mewah dibangun terlalu dekat dengan lokasi usaha kamu, yang justru membuat pelanggan menjauh karena keramaian atau harga sewa yang melambung tinggi. Oleh karena itu, selalu lakukan riset mengenai rencana pengembangan daerah sekitar dan lihat apakah perubahan tersebut berpotensi menguntungkan atau justru merugikan. Penting untuk selalu memantau perubahan tren dan perkembangan kawasan sekitar. Ini bisa dilakukan dengan membaca laporan perencanaan kota, mengikuti berita lokal, atau bahkan berbicara langsung dengan pemangku kepentingan di daerah tersebut. Dengan memiliki wawasan yang lebih luas tentang masa depan kawasan tempat usahamu berada, kamu bisa membuat keputusan yang lebih bijak, memastikan bahwa bisnismu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang pesat seiring berjalannya waktu. Memilih lokasi usaha bukan sekedar menentukan tempat, tapi juga merencanakan masa depan bisnismu.
Dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang telah kita bahas, dari potensi pasar, aksesibilitas, hingga perkembangan kawasan, kamu bukan hanya membuka usaha, tapi juga menanam pondasi untuk kesuksesan jangka panjang. Jadi sebelum menyewa atau membeli tempat, pastikan kamu sudah menimbang semuanya dengan cermat, karena lokasi yang tepat bisa menjadi titik awal dari perjalanan bisnis yang luar biasa. Dan mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.